Halo Libra, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Libra, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Libra, hari ini kita mengangkat judul yaitu Tak Terkendali. Isu ini membuat kamu mendapatkan sesuatu. Oke Libra, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Libra bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Libra, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Queen of Pentacles. Kartu kedua. Di sini ada Seven of Swords. Kartu ketiga. Di sini kita punya Three of Wands. Ten of Wands, maaf ya. Dan kartu yang keempat. Di sini ada Ten of Cups. Kartu kelima, di sini kita punya Six of Cups. Dan kartu yang keenam, di sini ada Three of Wands. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Knight of Wands. Oke, Libra, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Tak terkendali, isu ini membuat kamu mendapatkan sesuatu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Knight of Wands. Nah, kartu ini menggambarkan pada akhirnya kamu akan kembali menemukan dirimu. Pada akhirnya, kamu akan menemukan kembali energi yang sangat besar di dalam dirimu. Sehingga kamu mampu bangkit, mendobrak keadaan yang selama ini sulit menjadi sesuatu keadaan dan situasi yang jauh lebih baik. Yang jauh lebih menguntungkan untuk kehidupanmu, lebih berkembang dan lebih maju. Kamu mulai temukan keberanian untuk meraih apapun yang kamu inginkan. Untuk menyelesaikan apapun kesulitan, apapun permasalahan, apapun situasi-situasi yang selama ini menjepit di dalam kehidupanmu. Ini dikarenakan memang selama ini kamu telah begitu lelah, telah begitu capek, disalahkan, direndahkan, diremehkan. Terlalu banyak isu negatif, isu miring yang beredar tentang dirimu selama ini. Dan isu ini semakin hari menjadi semakin nyaring, menjadi semakin tajam terdengar di telingamu. Bahkan ini datang dari orang-orang terdekatmu. Sehingga menyebabkan sahabat, teman, tetangga, atau bahkan sanak saudara menjadi enggan, menjadi takut untuk berdekatan dengan dirimu. Takut kalau kamu nyusahin mereka. Takut kalau kamu mintain pertolongan mereka. Nah, dari isu yang seperti inilah, ya, memang keadaanmu cukup sulit sebelum ini. Ya, kamu berada di titik terendah. Apa yang kamu usahakan sepertinya gagal. Ya, sepertinya hancur begitu ya. Ada kebohongan, ada penipuan pada kegiatan-kegiatanmu sehingga usahamu yang maksimal belum membuahkan hasil yang baik. Situasi dan keadaan sepertinya belum berpihak untuk keberhasilanmu. Tetapi justru mereka menyalahpahami ini semua. Mereka menilai kamu yang gak becus. Mereka menganggap kamu yang salah. Nah, dengan berada di titik terendah dan kamu selalu disudutkan oleh isu-isu miring, sehingga membuat kamu bangkit, membuat jiwa survival di dalam dirimu semakin tumbuh.
Akhirnya kamu memiliki energi yang besar, memiliki energi yang positif untuk benar-benar menemukan keyakinan dan keberanian bahwa inilah saatnya kamu harus segera keluar dari keadaan sulitmu. Inilah saatnya kamu harus segera membenahi apa yang kurang tepat, apa yang salah selama ini. Sehingga dengan keberanian, dengan keyakinan, dari situlah kamu terus melangkah maju, terus mengasah kemampuanmu, gak pedulikan lagi apa yang dipikirkan orang, apa yang dikatakan orang. Kamu buang jauh-jauh pemikiran-pemikiran yang dapat membuat semangat dan optimismemu memudar. Sehingga semesta mulai berkata lain. Semesta mulai menganggap kamu pantas untuk mendapatkan sesuatu, kesempatan, peluang yang jauh lebih baik. Mendapatkan kesempatan yang sama seperti yang orang-orang lebih dulu dapatkan yang ada di sekitarmu. Dari situlah kamu memanfaatkan keadaan yang ada, ditambah potensimu semakin berkembang. Skillmu semakin bertambah dan kamu semakin tangguh, semakin tegar di dalam menjalani kehidupanmu, di dalam menjalani semuanya. Karena kamu sudah diasah jatuh bangunnya selama ini. Nah, berangkat dari keberanian dan keyakinan inilah, akhirnya kamu mulai mampu sedikit demi sedikit merubah setiap keadaan menjadi lebih baik. Membawa banyak kemajuan pada kegiatan-kegiatanmu. Dan mulai ada perubahan secara finansial. Mulai ada kesejahteraan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Dan dari situlah terselip kembali kebahagiaan, rasa nyaman, ya, yang kembali kamu rasakan ataupun yang bisa kamu persembahkan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Nah, dari kejadian inilah akhirnya mereka-mereka yang dulunya sombong, yang dulunya angkuh, yang dulunya selalu meremehkan kamu, memang mereka lebih dulu berhasil, lebih dulu sukses karena mereka duluan dapatkan kesempatan. Nah, dari situ mereka mulai berpikir, oh ternyata nggak boleh loh kita remehkan si dia. Lihat tuh, dia lebih sukses, lebih berhasil dari kita. Nah, ada beberapa dari mereka yang menjadi sadar. Nah, dari situ mereka nggak ingin lagi rendahkan orang lain. Nggak ingin lagi menjelek-jelekkan siapapun. Nah, ini juga menjadi suatu keberkahan untuk hidupmu. Tanpa kamu sadari, perubahan di dalam hidupmu, sesuatu hal baik yang kamu dapatkan untuk hidupmu ini dapat merubah cara pandang dan cara pikir orang-orang yang dulunya selalu zolim, selalu berpikiran negatif tentang orang lain. Nah, jadi bukan satu atau dua keberkahan yang kamu dapatkan, tetapi setiap kebaikan mulai kamu dapatkan di dalam hidupmu. Seperti nggak terkendali, seperti gacor gitu. Ada saja kemajuan, ya, ada saja keberkahan. Selain kehidupanmu lebih baik, selain keluargamu lebih bahagia, kamu juga lebih disegani, lebih ada respek, dan ditambah kamu mulai mampu membuka mata hati dan dari orang-orang yang dulunya mata hatinya tertutup. Selalu menjelekkan, selalu menebar isu buruk tentang orang lain. Nah, ada perubahan bagi mereka. Jadi inilah sesuatu yang kamu dapatkan dari isu-isu miring, situasi yang sangat tidak baik-baik saja di dalam hidupmu, tetapi kamu mampu membalikannya, mampu mendapatkan hal yang terbaik di sana. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita mulai dengan kartu pertama, ya. Di sini kita punya Queen of Pentacles. Nah, benar kan? Ini adalah gambaran dari dirimu yang akan menjadi seseorang yang sangat kaya ataupun dipandang sebagai pribadi yang begitu kaya. Bukan kaya dari segi finansial, bukan kamu memiliki segalanya, tapi caramu berpikir, caramu bertahan, caramu survival, bangkit dari keterpurukanmu, dan caramu menyadarkan, merubah cara pandang orang-orang yang dulunya selalu negatif terhadap orang lain. Nah, inilah yang menandakan dirimu menjadi semakin berkualitas.
Jadi rasa respect, rasa segan, ya, rasa enggak nyaman dari orang-orang yang dulu selalu menjelekkan kamu, itu kembali tumbuh. Dan akhirnya mereka-mereka beberapa ada yang datang ke kamu, minta maaf, ingin berteman, ingin bersahabat, ingin meluruskan kekeliruan mereka selama ini. Makanya kamu tergambar sebagai sosok pribadi yang kaya. Ini juga salah satu yang kamu dapatkan dari situasi sulitmu selama ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Seven of Swords. Nah, ini adalah rasa puas. Lebih kepada rasa lega begitu ya. Kenapa? Karena kehidupanmu mulai menjadi lebih baik, situasinya menjadi lebih nyaman ya. Sudah nggak ada lagi yang sombong, sudah nggak ada lagi yang angkuh. Berita-berita miring, isu-isu negatif tentang dirimu sudah jauh lebih berkurang, sudah tidak terdengar lagi di telingamu. Dan inilah yang membuat kamu puas. Inilah yang membuat kamu lega. Nah, jadi benar ya kata pepatah. Nggak akan ada yang bisa membantu kita keluar dari kesulitan selain diri kita sendiri. Dan jangan miskin, karena nggak akan ada seorang pun yang akan mau memberi kita uang selain kita sendiri. Jadi berusahalah, bekerja keraslah, teruslah berinovasi, teruslah berkreativitas. Ya, walaupun badai menghalang, walaupun orang selalu menyudutkan kita, menjelekkan kita, tetap maju ke depan. Maka yakinlah, ya, setiap perubahan baik akan kita temukan pada akhirnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Ten of Wands. Nah, ini jelas, ya. Kamu akhirnya mampu mengatasi satu persatu beban, permasalahan, tanggung jawab ya yang berat, yang besar yang ada di atas pundakmu selama ini. Nah, jadi dengan kehidupanmu berubah, dengan mulai mapan, mulai sejahtera, apapun akhirnya mampu kamu lewati dan kamu atasi dengan sangat baik. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Ten of Cups. Nah, jelas ini situasi yang bahagia. Kebahagiaan yang akan kembali hadir di dalam hidupmu. Jadi seperti kamu mulai dapat melengkapi kehidupanmu. Ya, tampak di kartu ini ya. Ada satu keluarga serigala begitu, yang hidup dengan rukun, hidup dengan akur. Ya, dia penuh dengan kasih sayang. Keluarganya segala kebutuhannya ya mampu terpenuhi. Dan pada akhirnya dia akan benar-benar mampu menjadi sosok pemimpin di dalam keluarganya dengan begitu baik. Ya, inilah yang menandakan kebahagiaan yang akan kembali kamu temukan di dalam kehidupan. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Six of Cups. Nah, jelas masa lalu telah mengajarkan kamu banyak pelajaran. Telah memberikan kamu begitu besar, begitu syarat pengalaman. Sehingga dengan masa lalu yang tidak begitu baik, yang tidak begitu banyak yang bisa diandalkan. Tetapi pada akhirnya, setiap yang kamu lewati inilah yang menjadi bekalmu untuk menjadi lebih baik. Yang menjadi pengingatmu di saat kamu salah di dalam melangkah, salah di dalam pengambilan keputusan. Dan tentunya dengan masa lalu, kita akan menjadi lebih baik hari ini daripada hari kemarin. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Three of Wands. Nah, jelas ini adalah di mana kamu mulai benar-benar mampu berdamai dengan keadaan. Siap untuk move on, siap untuk kembali bangkit, siap untuk melangkah lagi, dan siap untuk meninggalkan masa lalu yang tidak begitu bisa dibanggakan. Menuju masa depan yang jauh lebih cerah, lebih bahagia, lebih sukses, serta lebih berguna dan bermanfaat bagi siapapun yang ada di sekitarmu. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Libra sahabatku. Dan semoga temanku Libra ya benar-benar akan banyak mendapatkan sesuatu hal yang berharga, sesuatu hal yang luar biasa dari setiap keadaan sulit,
dari setiap isu miring, isu negatif yang dilontarkan kepada dirimu. Tetapi dengan kamu yakin, dengan kamu berani untuk kembali tegak, kembali melangkah, maka roda akan berputar, maka kehidupanmu akan jauh menjadi lebih baik, lebih bahagia, dan lebih bermanfaat untuk orang lain. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.